Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Nurhalizah dari Stambuk 110 2020 0083 Angkatan 2020 Fakultas Kedokteran Muslim Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik. Yang pertama adalah teknik anamnesis, yang kedua adalah pemeriksaan vital. Di antaranya yang pertama, menghitung tekanan darah, menghitung denyut nadi, menghitung pernapasan, dan yang terakhir mengukur suhu badan. Ya, silahkan masuk. Ya, silahkan duduk. Sebelumnya mohon maaf ya telah menunggu lama. Perkenalkan, nama saya Dr. Hadijah. Nah, kali ini saya akan melakukan tanya jawab mengenai keluhan yang Anda rasakan. Nah, pertama-tama, nama Anda siapa? Rahmaniar. Oh iya, Rahmaniar. Nama panggilnya? Niar. Oh iya, Kak Niar ya. Umur kakak berapa? 22. Oh, 22 tahun. Nah, Kak Niar boleh menjelaskan bagaimana keluhan utama apa yang Anda rasakan? Sakit perut bagian atas. Oh iya, sakit perut ya. Boleh diulang tadi, di lokasinya di perut bagian atas ya? Oh, Di iya. perut bagian atas. Di perut bagian atas ya. Nah, kira-kira sakitnya ini dialami sejak kapan? Kemarin. Oh, kemarin. Kemudian apakah sakitnya ini hilang timbul atau menetap? Hilang timbul. Oh, hilang timbul ya. Nah, kalau boleh tahu skala sakitnya itu antara 1 sampai 10 berapa kira-kira? 7. Oh, 7. Oh, cukup berat ya. Nah, kemudian apakah ada keluhan lain seperti demam? Demam, sakit kepala, dan mual. Oh, cukup banyak ya. Nah, kemudian apakah Kak Niar juga hilang nafsu makan? Iya. Oh, hilang nafsu makan juga ya. Selanjutnya, apakah Kak Niar pernah mengalami keluhan yang sama sebelumnya? Iya, pernah. Oh, pernah. Di bagian perut bagian atas juga ya? Nah, apakah Kak Niar sudah mencoba obat-obatan setelah mengalami keluhan ini? Iya. Oh, sudah. Boleh tahu obat apa? Proma. Oh, Proma. Tapi apakah dengan resep dokter atau dibeli? Dibeli sendiri. Oh, dibeli. Apakah setelah meminum obat ini Kak Niar ini sakitnya sempat reda atau sembuh? Sempat reda. Sempat reda. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan apa pekerjaan kakak? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Semester berapa? Akhir. Oh, semester akhir ya. Bagaimana pola makannya? Apakah teratur atau bagaimana? Tidak teratur. Kadang makannya berapa kali sehari? 1 kali. Oh, 1 kali. Kemudian pola tidurnya bagaimana? Apakah tidur pukul 10 atau di atas pukul 10? Di atas pukul 10. Oh iya, biasanya jam 2. pukul 2 pagi ya. Nah, kemudian apakah ada riwayat penyakit yang sama seperti sakit perut ini yang dialami oleh salah satu anggota keluarga kakak? Ya. Ayah saya. Oh, ayah ya. Oh, jadi Kak Niar, saya simpulkan bahwa Kak Niar ini mengalami sakit perut bagian atas, mengalami demam, sakit kepala, mual, serta kehilangan nafsu makan. Nah, kakak juga ini karena pekerjaannya mahasiswa, jadi makannya tidak teratur serta pola tidurnya tidak teratur. Nah, jadi diagnosis sementara saya adalah Kak Niar ini terkena penyakit MAH. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya saya akan memeriksa kakak. Nah, apakah kakak bersedia? Bersedia. Baik, mari. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tekanan darah, di mana pertama-tama kita
menyediakan alat dan bahannya. Di sini ada tensimeter aneroid, lalu di sini ada stetoskop. Nah, selanjutnya setelah semua alat dan bahannya tersedia, kemudian kita lakukan cuci tangan. Nah, setelah kita melakukan cuci tangan, kita jelaskan kepada pasien bahwa kita akan melakukan tindakan pengukuran tekanan darah pada pasien. Kemudian kita mengambil lengannya, kemudian kita bebaskan lengan pasien. Kita bebaskan lengan pasien hingga sampai di batas lengan atas. Nah, kemudian setelah kita bebaskan lengan pasien, kemudian kita pasangkan manset kepada pasien. Nah, kira-kira 2,5 hingga 3 cm di atas fossa cubiti. Kemudian kita kencangkan mansetnya. Nah, setelah manset tersebut telah dikencangkan, kemudian kita mulai menutup bagian pompa ini. Kemudian kita pasangkan. Nah, lalu kita mencari arteri brachialis pada daerah fossa cubiti. Nah, setelah kita temukan, kita mulai memompa tensimeter. Nah, setelah itu kita buka pelan-pelan. Nah, kemudian bunyi pertama itu yang kita dengar adalah bunyi sistolik palpatoir. Lalu setelah kita telah menemukan sistolik palpatoir, kemudian kita mengambil stetoskop. Lalu kita pasangkan. Nah, lalu kita pasangkan stetoskop di bagian arteri brachialis pasien. Kemudian kita kembali kencangkan. Nah, lalu kita kembali memompa di mana sistolik palpatoir tadi, di mana sistolik yang didapatkan adalah 110, kita tambahkan menjadi 20 mm Hg. Sehingga kita pompa hingga sampai ke 130. Kemudian kita turunkan pelan-pelan. Kemudian kita menghitung bunyi Korotkov pertama dan yang terakhir. Nah, setelah kita menemukannya, kemudian kita dapatkan bahwa bunyi tekanan darah adalah 120/80 mm Hg, di mana kondisi pasien adalah dalam keadaan normal, sedangkan apabila tekanan darah sistoliknya itu berada pada 85 atau di bawahnya, sistoliknya 85 atau di bawahnya, maka terjadi hipotensi, dan diastolnya itu 55 ke bawah, maka itu hipotensi. Sedangkan hipertensi apabila tekanan darah itu di atas 140 dan diastolnya itu di atas 90. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian kita lepas mangsetnya. Kita bebaskan mangset dari pasien kembali.
Kemudian kita merapikan alat dan bahannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengukur denyut nadi, di mana yang kita ketahui nadi bisa kita raba di berbagai tempat. Nah, seperti pada arteri radialis di bagian lateral tangan, kemudian di bagian arteri karotis di bagian sini, kemudian di arteri femoralis, di arteri poplitea, dan ada di arteri dorsum pedis. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan denyut nadi, pertama-tama kita mengambil tangan pasien, kemudian kita mencari bagian arteri radialis pasien dengan menggunakan teknik 2 jari. Kemudian kita mulai palpasi. Nah, setelah kita dapat, kita hitung menggunakan stopwatch kecepatan denyut nadi per menit. Nah, di mana apabila kita mendapatkan denyut nadi 60 hingga 100 kali per menit, maka denyut nadi berada dalam kondisi normal. Sedangkan apabila berada di bawah 60 kali per menit, maka kondisinya adalah bradikardi, dan apabila lebih dari 100 kali per menit, maka terjadi takikardi. Kemudian kita lepaskan dan memposisikan tangan pasien dengan nyaman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pernafasan. Nah, di mana tujuannya kita melihat kecepatan pernapasannya per menit, di mana kita palpasi bagian toraks pasien, dan kita lihat dengan, kemudian kita ambil stopwatch, kemudian kita menghitung kecepatan dari pernapasan pasien. Nah, di mana apabila kecepatannya itu 12 hingga 20 kali per menit, maka pasien yang dimana umurnya dewasa itu dalam kondisi normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhu, di mana sebelum itu kita menyiapkan alat dan bahannya, yaitu termometer air raksa. Nah, sebelum itu kita perhatikan baik-baik jarum dari termometer air raksa. Apabila lebih dari 35,5, suhu 35,5, maka kita bisa menurunkannya dengan menghentakkannya seperti ini dengan keras. Nah, setelah turun kurang dari 35,5, kita mulai memeriksa suhu pasien di bagian aksila, di mana pertama-tama kita melepaskan pakaian atau membebaskan pakaian pasien di bagian aksila. Kemudian kita posisikan lengan pasien, kemudian kita memasukkan termometer di bagian aksila. Setelah pakaian dibebaskan, kemudian kita posisikan tangan pasien itu dengan posisi adduksi atau rapat. Nah, kemudian kita tunggu 3 hingga 5 menit. Nah, setelah 3-5 menit kita angkat kembali lengan pasien, kemudian kita melihat dan mencatat berapa suhu pasien. Nah, apabila suhu pada pasien 36,5 hingga 37,5, maka suhunya berada dalam keadaan normal. Dan apabila kurang dari itu, maka keadaannya tidak normal. Lalu seperti yang kita tahu, suhu aksila itu lebih kecil 0,5 daripada suhu oral, dan suhu oral lebih kecil 0,5. Nah, kemudian
setelah itu kita tutup, kembalikan. Sebelum kita menutup termometer, pertama-tama kita harus mensterilkan termometer ini, karena termometer ini tidak hanya digunakan satu kali. Nah, setelah kita sterilkan, kita masukkan kembali, kemudian kita tutup. Nah, setelah semua percobaannya selesai, kita rapikan kembali semua alat dan bahan. Nah, setelah kita merapikan semua alat dan bahan, kita kembali mencuci tangan. Nah, cukup sekian dari percobaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.